Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf Mang, itu Ariel Mang, bukan Mang Akil. Oh, sorry Google, tidak ada maksud. Ya udah, lanjutin aja Google. Ampun Mang, ampun. Sama Amang aja deh, biar sih tadi. Oke, siapa takut. Thank you Google. Kalau hadapi masalah itu dengan senyuman, jadi smile put solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nomor satu nih, berikut adalah tokoh pengembang teori belajar tingkah laku. Kecuali, ingat yang ditanyakan adalah kecuali A. Gagne, Gagne aja. B. Skinner, kemudian B. C. Pavlov, B. Thorndike, ini. E. Achilles, ada Achilles di sini ya. Tentunya dong yang bukan, pasti dari sini kelihatan ya Achilles ya yang bukan gitu ya. Kawan-kawan perlu kita ketahui nih bahwa nama lain dari teori belajar tingkah laku ini adalah teori behaviorisme ya. Behaviorisme dari asal kata bahasa Inggris behavior, yaitu tingkah laku. Nah, jadi nama lain dari teori belajar tingkah laku adalah teori behaviorisme. Nah, yang dimaksud dengan teori belajar ini adalah paham yang memandang nih. Definisinya itu adalah sebagai wawasan tambahan untuk kita ya, bahwa ini adalah paham yang memandang belajar nih, untuk kita ketahui bersama nih sebagai wawasan tambahan sebagai perkayaan ataupun penambahan materi pengetahuan dalam kurung nih material gitu ya, material dan perkayaan pola-pola respon perilaku baru, atau yang dikenal dengan behavior gitu. Itu definisi dari teori belajar tingkah laku atau behaviorisme, yaitu paham yang memandang belajar sebagai perkayaan atau penambahan materi pengetahuan material dan perkayaan pola-pola respon perilaku baru, behavior gitu ya. Definisi belajar menurut teori belajar tingkah laku atau behaviorisme. Kemudian paham ini ya, ini yang artinya nantinya selanjutnya paham ini berasumsi bahwa pada saat dilahirkan jiwa manusia itu bersih. Jadi pada saat dilahirkan manusia itu bersih. Nah, jiwa manusia itu bersih seperti papan tulis katanya gitu ya. Seperti papan tulis yang belum ditulis, artinya masih bersih gitu. Belum ditulis. Atau seperti bejana katanya ya, seperti bejana yang belum bejana kosong nih, seperti bejana kosong yang masih belum diisi, karena belum diisi jadi masih harus diisi, yang masih harus diisi agar dapat berfungsi gitu katanya menurut paham ini. Jadi paham ini berasumsi bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu bersih seperti papan tulis yang belum ditulis gitu, masih bersih, dan atau seperti bejana kosong yang masih harus diisi gitu kawan ya. Adapun tokoh pengembang teori belajar tingkah laku atau behaviorisme ini diantaranya adalah satu, Gagne itu masuk ya, Skinner juga ada, kemudian Pavlov juga ada, Thorndike juga ada, yang nggak ada itu adalah Achilles. Jadi maka itu tidak termasuk ke dalam tokoh ini. Jadi yang bukan jawaban dari tokoh pengembang teori belajar behavior ini adalah AE ya, yang 4 ini masuk begitu kawan. Understand? Jadi mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya, nomor 2. Teori yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia adalah bla bla bla. A. Teori connectism, B. Teori klasika, C. Teori conditioning, D. Teori Gegg, E. Teori operan. Nah, jadi yang mana nih? Nah, oke kawan-kawan, teori yang menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia itu disebut teori, adalah merupakan definisi dari teori connectism. Connectionism yang A gitu kawan-kawan. Ya, jadi menurut teori ini bahwa dia menjelaskan bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan, katanya ada kesamaan sama diri manusia gitu. Adapun kesamaannya nih, pertama ya jangan lupa juga tadi smile dulu ya, smile plus gitu, solution biar apa?
Iya betul, biar ada inspirasi gitu ya. Adapun kesamaan yang dimaksud dalam teori ini itu adalah menurut kesamaan yang dimaksud dalam teori ini adalah kesamaan adanya hubungan atau korelasi antara kesan, katanya ya, antara kesan yang ditangkap oleh panca indera atau stimulus dengan perbuatan ataupun respon, gitu katanya ya. Jadi mengapa teori ini mengatakan ada kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dengan manusia? Karena di sini kesamaan yang maksud di sini adalah adanya hubungan korelasi antara kesan yang ditangkap oleh panca indera, jadi sama-sama menggunakan panca indera, dengan atau stimulus dengan perbuatan yang diberikan gitu. Jadi dengan sebuah rangsangan yang diberikan, gitu katanya. Makanya dikatakanlah bahwa terdapat kesamaan antara proses belajar dalam diri hewan dan manusia. Jadi yang disamakannya adalah proses belajarnya, begitu kawan-kawan. Understand? Jadi statistik mantap gitu ya. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 3 ya. Nomor 3 nih, soalnya kayak gini nih. Teori yang menjelaskan bahwa proses belajar diri seseorang adalah suatu respon akan berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahului ganjaran tersebut adalah A. Teori connectivism, yang sudah tadi ya. B. Teori classical conditioning. C. Teori conditioning. D. Teori Geigen, yang tadi sama, berarti D. Teori operan. Nah, berarti ini pertama ya, kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini, kasus ini sebetulnya ini definisi dari teori classical conditioning. Jadi yang jawaban yang tepat itu adalah yang B, kawan-kawan ya. Dimana sebagai wawasan tambahan aja gitu ya, teori ini dikembangkan oleh ilmuwan, nih tadi tokohnya itu adalah Ivan Petrovich Pavlov ya. Pavlov yang tadi sudah kita tulis ya, pada tahun 1972 gitu kawan-kawan. Jadi di mana teori ini menjelaskan kepada kita bahwa proses belajar diri seseorang adalah suatu respon akan berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahului ganjaran tersebut. Itu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang B, teori classical conditioning. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor 4 nih. Pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir adalah A. behaviorism, B. insting, C. stimulus, D. conditioning, D. reflexing. Pertama ya, kita hadapi dulu mereka dengan senyuman. Jadi smile plus solution, biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah kawan-kawan, untuk kasus ini nih, definisi yang paling tepat itu adalah yang B, yang insting. Adapun definisi dari insting dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Nah, jadi definisi dari insting atau nama lain dari itu adalah, ada juga orang sebutnya naluri gitu, naluri dalam bahasa kitanya, atau juga ada yang manggil kesamaan katanya itu adalah garizah ya, garizah. Nah, nama lain dari insting, yaitu insting itu adalah pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Berarti jawaban yang tepat itu yang B, begitu kawan kan? Understand? Jadi tadi mantap. Kalau mantap, next soal yang terakhir, soal yang nomor 5 nih. Berikut adalah penyebab ditemukannya kegagalan belajar menurut teori operan conditioning. Kecuali, lagi-lagi kecuali ditanyakan. A. Kekurangan tingkah laku. B. Kesalahan penguatan. C. Kesalahan memahami stimulus. D. Merespon secara salah. E. Kesalahan mengkondisikan. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa pertama ya, jangan lupa agar kita tetap semaya ya. Semaya plus, don't forget solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah, teori ini dikembangkan oleh nama ilmu itu B.F. Skinner. Nah, di Skinner nih sini. Jadi teori operant conditioning. Nah, teori operant conditioning itu dikembangkan oleh B.F. Skinner dalam dimana menurutnya nih, dalam konteks pembelajaran, kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar. Nah, adapun kegagalan belajar itu disebabkan di antara satu, ada 4. Satu, ini sudah ditulis di sini di atas ya, adalah kekurangan tingkah laku, nih betul nih. Kedua adalah kesalahan penguatan. Ketiga, kesalahan memahami stimulus. Dan keempat, itu merespon secara salah. Nah, itulah yang menyebabkan
kegagalan dalam belajar gitu ya. Penyebab kegagalan ditemukannya kegagalan belajar menurut teori operan ada 4, yaitu satu kekurangan tingkah laku, 2 kesalahan penguatan, 3 kesalahan memain stimulus, dan 4 kerespon secara salah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk kasus soal nomor ini adalah yang begitu kan kawan. Understand? Jadi mantap. Terima kasih sudah menonton. Mang Akil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil. Amin. See you next.